Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas berkah dalem. Kali ini kita akan meditasi Katolik di Taman Getsemani. Ya, di Taman Getsemani maksudnya apa? Ya, sebelum Yesus dikhianati, ia berdoa dan berjaga di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Ya, beberapa murid diajak lebih dekat dan diajak untuk, ya dalam tanda kutip, bermeditasi ya, atau berdoa secara hening. Ya tentu saja kita memerlukan waktu sedikit agak lama ya, karena memang ini memerlukan suasana tenang, suasana hening ya, dan juga waktu yang sedikit lebih lama. Ya, kita lihat ya Yesus berdoa ya, ini di malam Jumat Agung itu Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita pun ingin berdoa bersama Yesus, berjaga bersama Yesus. Seperti apa toh penderitaan Yesus itu? Mungkin kalau saudara-saudari sedang menderita, sedang mengalami suatu krisis, ayolah ya, berjaga bersama Yesus, kita selesaikan krisis kita. Seperti apa Yesus memecahkan krisis saat hari-hari terakhir di dalam hidupnya itu. Baik saudara-saudari, jangan lupa untuk subscribe. Bagikan kepada teman-teman metode doa ini ya. Memang sedikit lebih lama, tetapi saudara-saudari akan merasa lebih tenang. Yesus berada di dekat kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mulai meditasi, renungan dan doa kita dengan hening sejenak. Kita sadari kehadiran Tuhan. Kita ingin berjaga bersama Yesus di Taman Getsemani. Pada waktu itu Yesus mengajak murid-muridnya dan kita rasakan salah satu dari murid itu adalah kita. Bagi saudara-saudari yang terbiasa berdoa dengan memejamkan mata, pejamkanlah mata sekarang. Saudara-saudari yang terbiasa berdoa dengan mata melek, pusatkan diri melihat satu titik tertentu. Kita hening, dan hening. Dan sekarang rasakan kesegaran atau
dinginnya udara yang menyentuh kulit kita. Angin yang sepoi-sepoi menerpa kulit kita. Dinginnya udara yang merasuki tubuh kita melalui kulit, merasuki pori-pori kita. Dengarkanlah suara-suara yang masuk ke telinga kita. Ada suara serangga yang memperdengarkan suaranya pada malam hari. Suara deru kendaraan. Baik deru kendaraan yang di dekat kita, ataupun suara deru kendaraan di kejauhan. Kita dengarkan pula suara orang-orang yang masih berbicara satu sama lain. Mungkin di sekitar saudara sedang turun hujan. Dengarlah suara gemercik air yang jatuh. Atau kalau tidak hujan, dengarkanlah suara angin yang bertiup. Bisa kembali lagi ke suara serangga, atau deru kendaraan, atau suara orang, atau suara yang lainnya. Kita hening, hening dan hening. Kita dengarkan suara nafas kita sendiri. Sekarang kita berada di Taman Getsemani, taman yang penuh dengan pohon. Di siang hari, taman ini sering dikunjungi orang, sekadar untuk bersantai, atau ada pula yang ingin menghirup udara segar yang ada di taman itu.
Namun kita sadari kita pergi ke taman itu pada tengah malam sampai dini hari. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita berada di taman itu. Taman itu sunyi. Taman itu senyap. Tiada kicauan burung yang terdengar. Hanya ada suara serangga malam yang memperdengarkan suaranya. Suara belalang malam. Suara serangga yang tidak pernah kita lihat di siang hari. Suasana taman itu mencekam. Suasana itu pun sedih. Ada suasana duka di taman itu. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang mengajak kita memasuki taman itu. Sebagai murid-Nya, kita diajak untuk berdoa sejenak. Sekarang Yesus masuk ke dalam relung hati kita yang terdalam. Yesus ada di dalam batin kita. Dan kita berempati dengan perasaan yang sedang dialami oleh Yesus. Sekarang rasakan Tuhan Yesus tinggal dalam diriku. Renungkanlah perasaan apa yang bergerak dalam diriku. Ungkapkanlah itu kepada Yesus. Yesus, 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 oh Yesusku,
Yesus. Yesus. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Ya, kita tahu kedua anak Zebedius itu adalah Yakobus dan Yohanes. Sekali lagi, ini menjadi 3 murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan sekarang kita diajak juga ke sana bersama ketiga murid itu, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kita. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sedih dan gentar karena Yesus menyadari saatnya sudah dekat. Ia berdoa dengan bersungguh-sungguh. Ayo kita juga berdoa. Mohon kekuatan dari Tuhan di dalam saat-saat sulit, di dalam saat-saat pedih, di dalam saat-saat terbebani. Kita berdoa. Saat kita tertekan, berdoa memohon kekuatan. Saat kita merasa gentar, sebagaimana Yesus, gentar karena sebentar lagi dia menyadari hari kematiannya sudah dekat. Sekarang kita berdoa juga saat kita gembira. Kalau saudara-saudari sedang gembira, di taman ini pun meskipun kita ikut merasakan perasaan Yesus, tetapi kita bisa bersyukur atas perlindungannya. Syukur atas berkat-Nya. Syukur karena Ia gembala kita. Ia gembala yang baik. Ia gembala yang selalu memperhatikan kita. Dan kali ini
Karena kita dicintai, kita diajak olehnya ke Taman Getsemani. Lalu katanya kepada mereka, para muridnya itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Betapa kesedihan yang luar biasa, sampai dikatakan seperti mau mati. Tinggallah di sini. Ternyata Yesus ingin ditemani oleh kita. Ternyata Yesus ingin kita berjaga-jaga bersama dengan Dia. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Berdoa sampai merebahkan diri ke tanah, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Betapa luar biasa berat beban ini. Sampai seorang Yesus berdoa, sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Setelah itu, ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Siapa ketiganya itu? Petrus, Yakobus, Yohanes. Apakah kita juga tertidur? Kalau kita tertidur berarti Yesus mendapati keempat muridnya sedang tidur. Simon, sedang tidurkah engkau? Coba kalau nama ini diganti juga dengan nama kita. Sedang tidurkah engkau? Yesus menanyai kita, tidak hanya Simon Petrus. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita untuk berdoa, untuk berjaga-jaga, supaya apa? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita tidak bisa menyepelekan, saya tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Saya akan tetap ikut Yesus. Saya tidak akan mengkhianati Yesus. Tetapi ingat, itu roh kita memang begitu kuat seperti itu. Roh memang penurut. Tetapi kalau sudah saatnya daging kita yang harus menghadapi hal itu, betapa lemahnya daging kita. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.
Memang benar yang dikatakan Yesus ini. Seringkali kita mempunyai semangat, mulai besok saya akan selalu rajin berdoa. Tetapi begitu saatnya tiba, aduh badanku sudah capek. Mulai besok saya tidak akan marah lagi. Roh kita kuat, niatnya besar, tetapi daging lemah. Nah, bagaimana tidak marah ini ketika anak-anak seperti itu kelakuannya? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mulai besok saya akan bekerja giat. Tetapi hari itu saya kurang enak badan, maka tidak jadi untuk bekerja giat. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sehingga kita sangat rapuh dan mudah jatuh ke dalam pencobaan. Dosa yang sama berulang. Dosa yang sama menjatuhkan kita lagi. Sampai-sampai kita tidak bisa bangun, seperti orang yang jatuh memanggul salib dan tidak mampu bergerak bangun. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Seringkali hati kecil kita ingin supaya Tuhan mengambil hal-hal yang membuat kita galau, hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Semua yang tidak sesuai keinginan kita supaya diambil oleh Tuhan. Itu kemauan kita. Tetapi bisakah kita berdoa seperti Yesus saat di Taman Getsemani ini? Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, intinya jadilah kehendak-Mu. Kita ingin kehendak Tuhanlah yang terjadi. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara-saudariku, betapa Yesus benar-benar ketakutan, disebut sangat ketakutan. Kalau peluh seseorang menjadi seperti titik-titik darah, ada kemungkinan banyak sel-sel darah yang pecah atau ada pembuluh darah yang pecah. Ya, karena orang merasa sangat ketakutan. Dan ini dialami Yesus. Lihat ini. Bersungguh-sungguh berdoa. Sampai peluhnya, keringatnya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Sekarang ia kembali menyapa kita.
mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Oh, saudara-saudariku yang terkasih, ternyata kita malah tertidur. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Diulang lagi dikatakan oleh Yesus, bangun, berdoa. Kalau tadi dikatakan dalam kutipan Injil yang lain, berjaga-jaga berdoa. Tetapi intinya supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita mohon jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada murid-muridnya, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Ya, ini para murid sekarang disuruh tidur, istirahat. Ya, Yesus sangat paham ya kepada muridnya. Ia tahu murid-muridnya ini capek. Ini seperti suasana di terang bulan. Murid-muridnya lelah. Cukup. Semuanya sudah cukup. Dan sekarang tiba saat apa? Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Tetapi bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, murid-murid diajak bangun karena apa? Yang mau menangkap Yesus sudah dekat. Nah, saudara-saudariku, apakah kita siap menjadi sahabat Yesus dalam kesepian? Ya, perlu kita ketahui ya, Yesus di Taman Getsemani, esoknya dia akan disalibkan. Di taman ini pula, ya dia diburu orang, lalu sebentar lagi dia ditangkap, dan kemudian nanti diarak dalam peristiwa penyaliban. Maka di taman ini boleh dikatakan suasana yang sepi mencekam itu sangat dialami oleh Yesus sebagai ya, peristiwa yang mendalam, yang ingin juga dirasakan murid-muridnya, khususnya Petrus, Yakobus, Yohanes. Dan kita diajak ke sana. Siapkah kita menjadi sahabat Yesus dalam kesepian? Atau justru saat ini kita juga sedang mengalami stres? Sebagaimana saat Yesus di Taman Getsemani ini. Loyo. Tentu saja yang ini tidak dialami Yesus. Dia hanya mengalami stres dan takut, serta sangat menderita. Tetapi bisa jadi kita mengalami juga loyo. Hidup rohani kering. Hidup tanpa gairah dan kesepian. Yang mohon kepada Yesus, jauhkanlah kami dari stres, dari rasa khawatir Tuhan, dari perasaan loyo. Kami akan memupuk kehidupan rohani
supaya hidup rohani tidak kering? Ataukah kita sedang hidup tanpa gairah dan kesepian, tanpa suatu alasan yang jelas, sehingga kita merasa seolah-olah sebagai manusia yang paling menderita di dunia, sebagai manusia yang sedang merasa ditindas. Saudara-saudariku, ayolah tetap semangat. Ayolah tetap berdiri sesudah kita jatuh memanggul salib. Mohon kekuatan dari Yesus mempersatukan penderitaan kita di dalam Kristus. Saudara-saudari pasti bisa bangkit. Saudara-saudari pasti akan mampu menahan kekhawatiran, akan mampu menyangga peristiwa kehidupan yang membebani. Kita persatukan semuanya itu dalam diri Yesus. Saudara-saudariku, Yesus berkata, "Jangan takut karena aku menyertaimu." Saudara-saudari, inilah yang menguatkan kita. Jangan khawatir karena aku adalah Allahmu. Inilah sapaan Tuhan bagi kita. Aku akan menguatkanmu. Aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Saudara-saudariku, ini sudah dikatakan pada zaman Nabi Yesaya, jauh sebelum peristiwa-peristiwa kehidupan itu kita alami. Allah berjanji meneguhkan kita, tidak takut, tidak khawatir. Dia akan menguatkan, akan menolong, akan menopang dengan tangan kanan kebenaran. Tangan kanan kebenaran, saudara-saudara. Pastilah itu sangat kuat dan meyakinkan. Maka apabila saudara-saudari mengalami hal-hal itu, renungkanlah sabda ini. Pasti saudara akan kuat mengalami peristiwa dalam kehidupan kita. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa saudara-saudari Tuhan kita ini. Dia memberi damai sejahtera. Damai sejahtera itu ditinggalkan bagi kita, diberikan bagi kita. Dan ini bukan damai sejahtera seperti yang diberikan oleh dunia. Sehingga setelah damai sejahtera itu cepat habis, lalu orang gelisah lagi. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Semu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudari, inilah renungan meditasi kita. Kita lanjutkan meditasi itu sendiri masing-masing. Saudara bisa menjeda video ini.
dalam 2 slide terakhir itu tadi bisa menjadi renungan pribadi yang lebih panjang. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila doa kita itu sudah cukup, kita sampaikan juga doa-doa permohonan pribadi. Sekarang marilah kita persatukan semua doa itu dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat tidur, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.